Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak Bapak hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dalam keadaan Covid atau virus corona saat ini, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Amin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah kita berdoa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, mari kita lihat apa kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa? Karena suatu tujuan pembelajaran itu harus penting. Tanpa tercapainya tujuan pembelajaran, maka pembelajaran itu akan sia-sia. Jadi harus tujuan pembelajaran itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lihat apa standar kompetensinya, kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar 1. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, maka diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. 3. Menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli adalah suatu bukti yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, menunjukkan bukti kebenaran bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan manusia sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Bapak sekalian, kamu sudah mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran kita. Maka kita masuk kepada yang kedua, yaitu materi pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran agama Islam. Kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan Allah, kepada Nabi apa diturunkan Allah, dan apa tujuannya bagi kehidupan kita. Rukun iman ada 6 perkara yang wajib kita ketahui. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Beriman kepada nabi dan rasul.
5. Beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman yang harus kita imani dan kita yakini. Iman secara bahasa artinya percaya, dan iman secara istilah artinya mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari keterangan tersebut dapat kita pahami bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Maidah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat ke-16. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah keempat kitab yang wajib kita imani. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang pertama, beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, terdapat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 49. Allah berfirman, "Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun." Dan telah kami jadikan kepada Musa, kami turunkan kepada Musa sebuah kitab agar kamu menjadikan itu sebagai petunjuk dalam kehidupanmu. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surah Al-Isra ayat 55. Ini adalah dalil nakli
tentang Allah menurunkan kitab yang bernama Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalil naklinya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Di sini kita memahami bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Inilah keempat kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Ya, setelah kita membahas tentang materi yang kita pelajari, di sini Bapak akan memberikan tugas tambahan bagi kamu. Tugas ini agar kamu kerjakan, kamu isi di kertas double folio. Jadi tugasnya harap dibaca, kemudian dipelajari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini tugasnya. Anak-anak Bapak sekalian, masih tetap semangat belajar? Setelah tadi Bapak memberikan tugas tambahan kepada kamu, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kesimpulan daripada pelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah yang pertama, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Iman artinya percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya yang tujuannya agar menjadi petunjuk bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Maka Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita membaca satu surah Al-Quran agar kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk belajar maupun di luar daripada belajar di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum